Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Raya Nur Hidayah ya insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tafsir tematik Al-Quran kita pada subuh hari ini, ya insyaallah kita akan masuki surah Al-Ahqaf, Quran surah ke-46 ayat 16, yakni wa'adas sidqi. Untuk itu kami minta kepada seluruh jemaah yang hadir pada kajian kali ini, yang online maupun offline, untuk menetap sampai waktu syuruk insyaallah. Untuk itu kami minta kepada Al-Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji Surah Al-Ahqaf di bawah judul Wa'das Sidqi yang terdapat pada ayat 16 surat ke-46 ini. Wa'das Sidqi yang terdapat di ayat 16 lengkapnya berbunyi, Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Wa'da sidqi, itulah judul kajian kita dalam kesempatan ini. Kita mulai dengan melihat apa arti dan makna di balik wa'da sidqi. Wa'da sidqi artinya janji yang benar. Wa'dun artinya janji, sidqi artinya benar. Wa'da sidqi artinya janji yang benar, maksudnya janji Allah. Mari kita lihat terjemahan ayat 16, silakan. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaiknya yang telah mereka kerjakan. Kami maafkan kesalahan-kesalahannya dan mereka termasuk para penghuni surga. Itu merupakan janji yang benar yang dahulu dijanjikan kepada mereka. Ya, itulah arti dari wa'da sidqi, janji yang benar, maksudnya janji Allah. Janji Allah itu pasti benar. Apa yang Allah janjikan? Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan. Nanti akan kita lihat apa syaratnya. Siapa memenuhi persyaratan ini, Allah berjanji. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Apa yang Allah janjikan? Pertama, orang-orang itu akan diterima segala amal baiknya. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itu nataqabbal, akan kami terima ahsana ma amilu, kebaikan yang telah mereka lakukan. Kita sering berdoa, ya Allah, semoga amal ibadahnya diterima. Allah berjanji, amal ibadah pasti diterima.
Itu pertama. Kedua, wa natajawazu an sayyi'atihim. Kami akan maafkan, ampuni segala kesalahannya. Janji yang kedua. Kita juga sering berdoa, ya Allah maafkanlah kesalahan almarhum. Tapi Allah berjanji, tidak kita katakan maafkan. Allah berjanji akan memaafkan kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan ini. Yang ketiga, fi ashabil jannah. Dia akan berada di dalam surga. Namanya tertulis di pintu surga. Itulah 3 janji yang Allah janjikan kepada orang-orang yang melakukan hal yang akan kita jelaskan pada bagian ketiga nanti. Dan itu janji yang benar dari Allah. Itulah arti dari wa'ada sidiki, sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia agar memenuhi beberapa kriteria untuk mendapatkan janji Allah yang benar. Allah katakan, kalau kalian penuhi syarat ini, aku akan penuhi janjiku. Seperti yang disampaikan Allah kepada umat Bani Israel yang tertera di surat 2, surah Al-Baqarah ayat 40. Pada surat 2 Al-Baqarah ayat 40 Allah berfirman, Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. Silakan. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Ya, penuhi janjimu kepadaku. Aku akan penuhi janjiku kepadamu. Apa yang Allah kau janjikan kepada kami? Aku janjikan pertama, amal ibadahmu diterima. Kedua, kesalahan dan dosamu diampuni. Ketiga, kau akan tertulis sebagai penghuni surga. Itu akan dipenuhi Allah apabila kita memenuhi janji kita kepada Allah. Oleh karena itu, makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia untuk mendapatkan janji Allah dengan cara memenuhi janji kita kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah adalah hanya mengabdi kepadanya. Itu telah kita janjikan di saat kita masih dalam rahim. Dikenal dengan perjanjian primordial. Perjanjian sebelum lahir. Seperti dikatakan di surah 7. Ayat 172. Surah 7, surah Al-A'raf. Ayat 172 mengingatkan bahwa setiap bayi yang akan lahir saat usianya 4 bulan dalam rahim, ketika ditiupkan ruh, ada janji di sana. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Silakan. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Ya. Jadi kita telah berjanji. Kita lahir dengan janji. Janji hanya mengabdi kepada Allah. Itulah sebabnya bayi-bayi yang lahir kalau bisa ngomong, dia mengatakan, aku abdi Allah. Aku hanya mengabdi kepada Allah. Karena untuk itulah aku diciptakan. Di semua bayi. Kalau boleh dia berkata, dia akan berkata, aku abdi Allah. Artinya aku telah berjanji
Bila aku hadir ke muka bumi, aku hanya mengabdi kepada Allah. Perkataan bayi itu diwakili oleh Nabi Isa alaihissalam seperti tertera di surat 19 ayat 30. Surah 19 surah Maryam alaihissalam menjelaskan tentang perkataan Nabi Isa bukan saja sebagai mukjizat kekuasaan Allah membuat bayi bisa bicara, tapi juga sebagai peringatan seandainya semua bayi bicara, dia akan mengatakan, aku abdi Allah. Aku lahir dengan janji untuk mengabdi kepadanya. 1930. Qala inni abdullah. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Iya, aku abdi Allah. Itulah perkataan Nabi Isa. Dan dengan itu dia selamat di hari lahir, Natal. Jadi lahir itu Natal. Hari lahir, dia natalis. Ketika Natal, hari lahir Nabi Isa, salam untuknya. Kenapa? Karena dia lahir dengan membawa janji mengabdi kepada Allah. Itu juga berlaku kepada kita semua. Kita selamat lahir karena kita memegang janji. Semua kita lahir telah berjanji kepada Allah. Dan Allah perintahkan sempurnakan janji itu. Allah akan sempurnakan janjinya kepada kita. Bila kita tidak memenuhi janji kita, mengabdi kepada Allah, maka kita akan terjerumus dalam janji setan. Jadi hanya ada dua pilihan dalam hidup ini. Memenuhi janji kita kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Atau menolak itu berarti menjadi abdi setan. Seperti yang dikatakan di surah Yasin, yang sering kita baca dan dengarkan, surah 36 surah Yasin, ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Begitu juga bahwa sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Inilah jalan hidup yang benar. Menyadari makna kehadiran kita di muka bumi. Hanya mengabdi kepada ilahi Rabbi. Sayangnya banyak manusia yang lupa. Mereka hidup dalam kegelapan. Menjalani hidup apa adanya. Tak mengerti makna di baliknya. Dan setan telah menjerumuskannya. Sebagian besar manusia mengalami itu. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Sungguh, ia setan itu benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang dari kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Coba mengerti. Sudahkah kau memahami janjimu kepadaku? Seperti itu Allah mengingatkan kita. Karena kalau kau tidak penuhi janjimu kepadaku, janjiku padamu tidak akan terpenuhi. Kau tidak mendapatkan pengabulan segala amal ibadahmu. Amal ibadahmu tidak diterima. Kau tidak akan mendapatkan pengampunan atas dosamu. Dosamu bertumpuk dan tak termaafkan. Kau tidak akan mendapatkan nama di pintu surga. Kau tercoret dan berganti di pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia arti dan makna di bawah judul Wa'das Sidiki. Kita berangkat ke bagian kedua, hubungan judul ini dengan judul terakhir kita, yaitu ala syariatin. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang syariat, tata cara untuk mengabdi kepada Allah, maka judul sekarang mengingatkan misi para nabi, pembawa syariat adalah mengingatkan manusia janjinya kepada Allah. Dengan perkataan lain, ala syariatin itu
Syariat itu intinya menyadarkan manusia janji kita kepada Allah. Itu makanya semua nabi itu mengingatkan mengabdilah kepada Allah. Itu misi utama. Misi utama para nabi adalah menjadi abdi Allah yang benarlah. Mengabdilah kepadanya semata. Kenapa? Karena kita lahir dengan janji itu. Mari kita lihat surat 16 ayat 36. Silakan langsung. Walaqad ba'asna. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taugut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu. Saya perhatikan orang-orang yang tidak memenuhi janjinya kepada Allah. Bagaimana akhir kehidupan? Sehebat apa dia? Sekuat apa dia? Orang-orang yang menolak kenyataan bahwa dia hadir ke muka bumi kena janjinya kepada Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, bila judul yang lalu menjelaskan syariat yang dibawa para nabi, maka judul sekarang mengingatkan syariat para nabi itu mengarah kepada ingat janji kita kepada Allah. Saat kita hadir ke muka bumi, maka seluruh hidup mati kita seharusnya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Syariat Ibrahim berlaku pada syariat yang lain. Dan itulah yang kita baca, disunahkan sebelum kita membuka Al-Fatihah sebagai bacaan wajib kita. Kata-kata itu adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah 6 ayat 162. Surah 6 surah Al-An'am ayat 162, redaksi ini juga kita baca sebagai doa iftitah. Qul inna salati. Silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Aku hanya mengabdi kepada Allah, tidak pada yang lain. La syarikalah wa bidzalika umir wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Apa pantas kita mengabdi pada yang lain? Mengabdi pada yang lain berarti menjadi budak. Mengabdi kepada Allah berarti kita merdeka. Qul aghairallahi abghi rabba. Lanjut. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya. Kalau begitu sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan yaitu apa janji kita yang harus kita penuhi. Bila kita penuhi tiga hal ini, maka Allah akan memenuhi janjinya dan itu pasti berlaku, itu benar. Apa yang harus kita lakukan agar kita termasuk orang yang memenuhi janji kita kepada Allah? Pertama, sebagai abdi Allah kita berjanji untuk bersyukur kepada Allah dengan tulus. Bersyukur itu artinya melakukan yang baik. Hanya semata Allah mencari ridho ilahi. Itu yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Gampangnya adalah memahami, menghayati alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu esensi syukur. Syukur alhamdulillah. Makanya dikatakan syukur alhamdulillah. Artinya syukur itu adalah melakukan hal-hal yang terpuji dengan niat mencari ridho ilahi. Alhamdulillah. Itu arti syukur.
Bila kita bersyukur kepada Allah, berarti kita memenuhi janji kita yang pertama. Bersyukurlah kepadaku. Itu janji kita kepada Allah. Bersyukur Aku adalah akan menjadi melakukan abdi yang bersyukur. sesuatu dengan Itu ridho pertama. Allah. Jadi untuk menjadi abdi Allah sejati, agar kita memenuhi janji kita kepada Allah menjadi abdinya, maka yang pertama adalah bersyukurlah dengan syukur yang benar. Bersyukur. Syukur yang benar itu bukan saja menyadari semua nikmat dari Allah, tapi menggunakan nikmat itu untuk hal yang baik. Bila orang mendapatkan ilmu, ilmunya banyak, wawasannya luas, itu dia menyadari ilmu itu dari Allah, digunakannya untuk yang baik, untuk yang terpuji, namanya dia bersyukur. Pintar sekali. Saking pintarnya bodoh-bodohin orang. Tapi dia nggak bersyukur. Dia nggak bersyukur. Yang bersyukur itu adalah menyadari anugerah dari Allah, menggunakannya untuk yang baik. Dia punya ilmu bukan untuk bodoh-bodohin, bukan untuk memberi kegelapan. Dia punya ilmu untuk memberikan pencerahan. Dia punya ilmu untuk memberikan kebaikan kepada sesama. Bukan punya ilmu untuk menarik keuntungan. Dia mengerti hukum. Mengerti hukum, ini hukum, proses hukum. Gunakanlah hukum itu untuk menegakkan keadilan, bukan untuk mencari keuntungan. Itulah dia syukur sebagai peringatan pertama. Mengabdi kepadaku artinya bersyukur kepadaku. Itu merupakan nasihat Luqman kepada anaknya seperti tertera di surat Luqman alaihi salam surah 31. Pada surah Luqman surah 31, peringatan Luqman kepada anaknya adalah tertera di ayat 12. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata anishkur lillah. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yakni bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu pesan nomor 1. Jadi abdi Allah sejati itu syukur. Kalau bersyukur itu untuk keuntungannya. Dia akan mendapat kesempatan janji Allah yang 3 tadi. Kalau nggak bersyukur, Allah nggak peduli, tidak mengurangi kebesaran Allah seandainya manusia kafir semua. Allah tetap akbar. Yang rugi manusia itu sendiri. Itulah dia pesan pertama agar kita mendapatkan wa'da sidqi, janji benar dari Allah. Yang kedua untuk mendapatkan janji Allah yang benar tadi, maka yang kedua adalah jaga hubungan baik di keluarga. Caranya adalah jadilah anak yang soleh dan berusaha menjadi orang tua yang soleh. Dua-duanya. Jangan hanya menjadi anak yang soleh, tapi juga menjadilah orang tua yang soleh. Kita pada posisi sebagai anak, jadilah anak yang soleh. Doakan orang tua kita. Berbakti kepada orang tua kita. Tapi jangan lupa, bila kita menjadi orang tua, jadilah orang tua yang soleh. Maksudnya apa? Cobalah tularkan, cobalah sampaikan dan sambungkan kesolehan itu kepada anak-anak kita. Jadikan, doakan supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Itu yang kedua. Kita berjanji kepada Allah. Oh, bila kita mendapatkan keluarga, dan kita pasti lahir dalam keluarga, kita bukan saja menjadi anak yang soleh, tapi kita berusaha menjadi orang tua yang soleh. Mari kita lanjut. Surat Luqman tadi ayat 13.
Setelah Luqman menasihatkan pertama syukur, maka yang kedua, wa in qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Artinya kalau nggak syukur, syukur itu syakaro. Dia pasti syirik, syaroka. Tuh makanya syukur dengan syirik, kata-katanya sama. Syaroka, shin rokab, syirik, syaroka. Kalau kafnya ditaruh di awal, syakaro. Syakaro dengan syaroka itu mirip, hurufnya sama, tinggal dibalik saja. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, berarti dia terjebak dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Itu pesan pertama tadi. Pesan keduanya di ayat selanjutnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada kamu kembali, kepadaku kamu kembali. Ya, bersyukurlah kepadaku sebagai penciptamu. Bersyukur kepada kedua orang tua, berbaktilah. Dan Luqman mempraktekkan dia bukan saja menjadi anak yang soleh, tapi menjadi bapak yang soleh, yaitu mengingatkan anak-anaknya. Dan itu janji kita kepada Allah. Itu makanya Allah ingatkan melalui surat 66 ayat 6. Ingat, sebagai anak, adalah anak yang soleh. Ingat, sebagai orang tua, kita bertanggung jawab dan akan ditanya Allah. 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, ayat itu dimulai dengan jaga dirimu. Jadilah orang yang soleh, anak yang soleh, dan orang tua yang soleh. Kita prihatin karena beberapa hari belakangan ini kita mendapatkan berita ada anak bunuh orang tua. Di satu sisi ada orang tua menelantarkan anaknya. Itulah fenomena yang membuat kita menjadi prihatin. Nah, berarti janji kepada Allah terlupakan. Jadilah anak yang soleh. Jadilah orang tua yang soleh. Itu yang kedua, yang terakhir. 3 hal yang harus kita penuhi. Bersyukur kepada Allah, yaitu beramal soleh mencari ridhonya. Yang kedua, sebarkan kesolehan. Jadilah anak yang soleh, jadilah orang tua yang soleh. Yang ketiga, jaga keislaman kita dan segera bertobat bila terkurangi. Bila ada kurang-kurang dalam Islam kita segera bertobat. Jaga Islam kita. Jaga Islam kita artinya jaga akidah kita. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Jangan sampai. Dan bila kita sadari, kita hanya mengaku orang Islam, tapi sholat tidak, puasa tidak, segera bertobat. Kita telah hidup sekian lama dalam Islam, dan kita sadari banyak kesalahan kita, segera bertobat. Jadi masuklah ke dalam Islam dengan paripurna. Dan kalau kita melihat ada kekurangan, segera bertobat. Itu yang ketiga. Siapa yang melakukan 3 ini, dia akan mendapatkan janji Allah yang telah kita sebutkan tadi. Amal ibadah diterima, salah dan dosa dimaafkan, dan namanya tertera di pintu surga. Kenapa? Karena dia melakukan 3 hal, berusaha memenuhinya. Pertama, dia berusaha untuk bersyukur, yaitu amal soleh.
dalam rangka mencari ridho ilahi. Kedua, dia menebarkan kesolehan, menjadi anak yang soleh, orang tua yang soleh. Ketiga, dia masuk ke dalam Islam dengan keseluruhan, dengan totalitas. Dan bila menyadari kekurangan, dia segera bertobat. Pada surat 2, ayat 208, Allah ingatkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah dalam Islam. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Iya. Untuk mengingat 3 pesan ini, janji kita kepada Allah dari sejak kita di alam rahim, untuk mengingat apa yang kita janjikan ini supaya mudah, dia dibuat dalam bentuk doa. Allah ajarkan doanya. Baca doa ini. Bila kita baca doa ini dengan sepenuh hati, kita hayati isinya dan kita laksanakan, janji Allah yang benar pasti kita terima. Yang pertama tadi, syukur kepada Allah, yaitu melakukan amal soleh yang diridhoi. Kedua, soleh, jadilah anak yang soleh, orang tua yang soleh. Ketiga, Islam, dan kita segera bertobat bila ada kekurangan, supaya gampang mengingatnya, dibuat dalam bentuk doa. Doa itu tertera di surat yang sedang kita kaji, ayat 15. Doanya dimulai dengan Rabbi auzi'ni, tapi ayat itu dimulai dengan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Silakan. Surat 46 yang sedang kita kaji. Tadi judulnya di ayat 16, tapi doa itu ada di ayat 15. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, wahai. Jadi 40 tahun itu berarti dia tentulah dalam menjadi anak, makanya dia lahir. Tentu ada orang tuanya 40 tahun. Mungkin orang tuanya masih hidup, doakan. Dan dia 40 tahun, mungkin telah berkeluarga, punya anak, doakan. Mari kita lihat doanya begini. Lanjut. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ini dia poin 1 dan 2. Bersyukur. Ya Allah, bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Yang 1. Dan untuk menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tuaku. Lanjut. Dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Di doanya mulai Rabbi auzi'ni, Rabbi Tuhanku, auzi'ni, bantu aku ya Allah, ajarkan aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, bantu aku ya Allah agar aku paham bagaimana bersyukur kepadamu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alai, mensyukuri nikmat anugerah yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidai, ajar aku ya Allah kesolehan sehingga aku menjadi anak yang soleh. Wa an a'mala salihan tarudho, sebagai syukur kepadamu ya Allah, ajarkan aku, ingatkan aku agar aku membuktikan syukurku dengan melakukan amal soleh yang kau ridhoi. Alhamdulillah. Jadi wa an a'mala salihan tarudho adalah penguat dari bersyukur kepada Allah, itu caranya melakukan amal soleh yang diridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, janganlah hanya sekedar menjadi anak yang soleh, bantu aku ya Allah
sehingga aku menjadi orang tua yang soleh. Tularkan kesolehan itu kepada anak cucuku. Ini tubatu ilai, aku tobat padamu ya Allah. Aku mengaku Islam, tapi rupanya baru sekedar isi alam. Islam rukun Islam tak penuh. Bantu aku ya Allah untuk menyempurnakannya. Wa inni minal muslimin. Bantu aku ya Allah agar aku wafat dalam keadaan muslim. Jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah melakukan amal soleh yang diridhoi. Orang-orang yang menjaga kesolehan bukan menjadi anak yang soleh semata, bisa menjadi orang tua yang soleh. Orang-orang yang menjaga Islamnya sampai mati dan segera bertobat apabila ada rukun Islam yang kurang. Siapa yang melakukan di ayat 15, maka akan dapat ayat 16, baca ayat 16-nya. Siapa yang melakukan tiga tadi, Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaiknya yang telah mereka kerjakan. Kami maafkan kesalahan-kesalahannya dan mereka termasuk para penghuni surga. Itu merupakan janji yang benar yang dahulu dijanjikan kepada mereka. nah itulah janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janji. Oleh karena itu, melalui judul Wa'da Sidiki ini, kita yakin bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Oleh karena itu, penuhilah janji kita kepada Allah. Ada satu hal yang terakhir diingatkan Allah. Kenapa tiga ini sulit dilakukan? Rupanya ada janji yang lain. Dan manusia banyak tertipu dengan janji itu. Ngapain bersyukur kepada Allah? Apakah Tuhan itu ada? Itu mengancam. Banyak manusia yang tadi lupa kepada Allah. Nggak mengakui Allah. Nggak menyadari tujuan hidup. Itu oleh karena fenomena duniawi. Begitu suntuknya, begitu serabutnya dunia ini. Orang nggak mikir tentang Allah lagi. Apalagi bersyukur. Orang nggak peduli pada keluarga lagi. Itu karena dibayang-bayangi oleh kegelapan yang sengaja diluncurkan oleh setan. Makanya Allah peringatkan melalui surat 35 ayat 5. Surat 35 surat Fatir, kata-kata Fatir itu mengingatkan tentang fitrah. Kita lahir dalam fitrah. Jangan sampai terkotori oleh janji palsu yang dibuat oleh iblis. Mari kita lihat surat 35 ayat 5. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Nah, mudah-mudahan dengan mengkaji judul ini, menghayati pesan-pesannya, kita terhindar dari tipuan setan dan kita berpegang pada janji Allah yang benar. Kita berusaha untuk selalu bersyukur. Kita mengabdi kepada Allah dengan benar, melakukan amal soleh semata mencari ridhonya. Kita berusaha menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tua kita. Berusaha menjadi orang tua yang soleh dengan mendidik anak-anak kita. Dan kita memang menyadari dalam Islam kita banyak yang kurang. Kita segera bertobat dan berusaha untuk memperbaiki diri. Semoga apa yang dikatakan dalam pesan-pesan tadi dapat kita hayati. Dan sampai saatnya kita mendapatkan janji Allah yang telah dijanjikan ini. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya yakni sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya via Zoom atau via offline, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ilhamuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Didik, Pak Ilhamuddin. Oh iya Pak. Lama nggak ketemu. Ya Pak. Iya. Gini Pak, tentang eh, bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah dengan benar. Berbagai macam nikmat seperti nikmat ilmu, nikmat harta, dan sebagainya. Saya akan menanyakan tentang nikmat ilmu Bapak. Yang tadi Bapak sebutkan bahwa gunakan nikmat ilmu
tidak untuk mencari keuntungan, ya. Dan ini apakah hanya dengan katakanlah niat kita bahwa ya saya menggunakan ilmu ini hanya semata-mata dengan Allah, hanya semata-mata untuk Allah, ataukah ada katakanlah persyaratan lain? Itu saja Pak Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tadi menggunakan ilmu untuk Allah itu bahwa kita yang tadi tidak mencari keuntungan maksudnya tidak merugikan orang lain. Itu makanya salah satu item pertanyaan saat berbangkit tentang ilmu. Lalu pernah kita ingatkan bahwa kita semua saat berbangkit nanti ditanya 4 pertanyaan. Jadi tidak akan Ya. beranjak dari mahkamah ilahi sebelum selesai 4 ini. An umrihi fima afna, umur, kemana dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa muda ketika prima, kemana digunakan. Baru an ilmihi, ilmunya. Ya. Ilmunya itu apa yang dipelajari dan sejauh mana digunakan. Artinya digunakan untuk mencari keuntungan, contohnya begini. Cari keuntungan. Bukan berarti kita ilmu berarti nggak apa untung. Kalau kita punya ilmu kita kan beruntung. Rasulullah mengatakan kalau ingin berjaya dunia akhirat pakai ilmu. Ilmu itu kan membawa Ya. kebahagiaan bagi kita. Yang tadi maksud tadi jangan mencari untung adalah jangan merugikan. Seperti dicontohkan di surat 2. Ini dia punya ilmu, cari untung maksudnya merugikan orang lain. Di surah 2 ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Karena kamu tahu itu enggak benar. Tapi karena kamu tahu cara selahnya, maka ilmumu itu kamu gunakan untuk melakukan hal yang enggak baik. Itu maksudnya gitu, Pak. Jadi, selama kita menggunakan ilmu itu untuk yang baik, tidak untuk mencari keuntungan pribadi merugikan orang lain, berarti kita masih dalam koridor yang benar. Contoh lain adalah kita punya ilmu, lalu kita berbangga, itu juga enggak. Jadi mengatakan ilmu ini karena aku pintar, tidak. Kita pintar karena ada Allah yang mengajarkan kita. Itu tanda kita bersyukur. Kalau kita lupa dengan yang maha mengetahui, memberi kita ilmu, kita lepas dari syukur yang sejati dalam masalah ilmu diperagakan oleh Qarun yang tertera pada surat 28 ayat 78. Jadi ilmunya karena dia mengira dapat ilmu langsung berbangga, itu juga tanda dia nggak bersyukur. Bukan untuk itu ilmu. Baca. Qala innama utitu ala ilmin indi. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Enggak menyadari ilmu itu dari pemberian Allah. Berikan kepada dia akal pikiran yang sehat. Dan ketika tadi dia mendapatkan itu yang dilakukannya adalah kesombongan, pamer. Lanjut. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Orang yang hanya pikiran duniawi akan terjebak. Itu dia hati-hati. Begitu halusnya permainan setan. Intinya adalah kita punya ilmu itu suatu anugerah. Dan Rasulullah bahkan mengatakan wajib kita punya ilmu itu untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat.
Oleh karena itu, bila kita menyadari ilmu itu dari Allah, kita gunakan untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kebaikan sesama, dan kita tidak menyombongkan diri, berarti itu bersyukur. Kira gitu Pak Didik. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memperdalam pertanyaan Bapak yang tadi bahwa bahwa ilmu juga untuk mencari untung dalam pengertian bahwa Allah itu kan menciptakan bumi dan semuanya lah untuk manusia. Dan manusia itu diberi kemampuan dengan akal pikirannya untuk mengolah semua apa yang diberikan Allah untuk kelangsungan hidup. Ya tadi ditanyakan berkaitan dengan untung. Kan manusia ingin mendapatkan penghasilan untuk kelangsungan hidupnya. Ini barangkali untuk memperdalam dan jangan sampai kita lalai bahwa ya memang semua kemampuan yang diberikan oleh Allah, akal pikiran dan kekuatan kita itu ya untuk mencari rizki Allah, untuk mendapatkan rezeki yang telah disiapkan oleh Allah untuk kelangsungan hidup kita. Jadi ada dua sisi yang mungkin untuk diperjelas lagi ya. Jadi bukan keuntungan pribadi, tapi untuk keperluan kelangsungan hidup kan perlu mendapatkan hasil, Pak. Dengan hasil itu ya diperoleh dari usaha dan keuntungan. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi bahwa untuk kita supaya selalu ingat kepada janji Allah, bersyukur dan dijanjikan bahwa kita tercatat di dalam surga. Apa kaitannya dengan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun dan selanjutnya sampai akhir ulaika humul warisun. Kita juga akan memperoleh nanti akhirnya menjadi pewaris surga. Nah, apakah tadi yang pertama sudah dijelaskan tentang syukur itu, bisakah lebih dicerahkan ada kaitannya dengan syarat-syarat tadi menjadi warisun dari orang-orang yang non mukmin? Terima kasih. Baik. Jadi itu yang pertama, untuk mengharmoniskan itu, bahwa ilmu Allah berikan kepada kita. Makanya malaikat mengatakan, kami nggak punya ilmu kalau nggak ajarkan pada kami. Untuk mengharmoniskan itu adalah, Allah katakan jangan lupa ya, kau di dunia. Jadi ilmu itu untuk dunia, tapi jangan lupa bukan dunia semata. Arahkan dunia itu untuk akhirat. Jadi mendapatkan ilmu untuk dunia tidaklah salah dan jangan dilupakan. Tapi fokus dunia yang kita dapatkan itu adalah untuk kebaikan akhirat. Dan itu seperti tadi di surat 28 dikatakan di ayat 77-nya. Enggak ada masalah kalau dia tadi berilmu. Enggak ada masalah bila dia kaya. Yang salah kalau fokusnya hanya dunia semata. Bukan enggak boleh juga dunia. Di dunia semata artinya hanya dunia saja. Itu dilakukan oleh Qarun. Padahal bila dunia akhirat itulah harmonis. Mari kita lihat ayat 77-nya. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. 2877. 2877. Al-Qasas. Yang salah tadi. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selama itu kita fokus pada akhirat. Dunia enggak kita lupakan, dan dunia ini kita berbuat baik, tidak berkerusakan, itu tidak ada masalah. Itu tadi yang nomor 1. Nomor 2 tadi apa Pak? Nomor 2 tadi.
syukur tadi bahwa kita termasuk orang yang tercatat di dalam surga. Itu Oh ya, janji Allah. jadi berhubungan dengan Al-Mu'minun itu Dihubungkan lebih dengan tepatnya Al-Mu'minun. tadi di Ya, poin yang nomor 8, ayat 8-nya. iya. Nah, ayat 8. Al-Mu'minun itu jadi orang beriman itu, tapi kalau dalam kajian kita lebih dekat kepada ayat 8. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Silakan. Al-Mu'minun ayat 8. Nah, untuk kajian kita lebih dekat ke situ. 8. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Nah, itu dia, Pak. Ah, Lanjut kepada Allah, baru bla bla ayat 9-nya diantaranya lah menjaga sholat sebagai tanda Islam, barulah dia menjadi orang yang pewaris surga. Kira-kira gitu, Pak. oh ya, ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Maaf, Mak, tadi surat berapa tadi? Surat yang barusan tadi surat berapa itu? Al-Mu'minun Surat 23 ya. ayat 23. 8. Ayat 8 agak connect dengan tadi kan Al-Mu'minun dikatakan pewaris surga. Hubungannya apa? Hubungan dengan judul ini lebih dekat ke poin yang ayat 8. Ayat 8 mengatakan siapa memenuhi janjinya, maka ia akan mewarisi surga. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Bapak Sahril. Ya, kami Baik. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz Ilham dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendapatkan suatu ya rangkuman ya terkait dengan janji kita pada Allah. Dan itu sejak kita ya di rahim ibu dan seterusnya sampai kita tentunya harus selalu ingat Allah. Saya melihat bahwa ada beberapa hal yang tadi disebutkan bahwa sebetulnya ini ya sami'na wa ta'na aja Pak, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan tadi banyak hal. Tapi saya akan coba untuk yang aktual ya terkait dengan akidah ini. Saya termasuk orang yang banyak benar ya teman WA-nya ini ya. Dan itu mereka aktivis-aktivis Islam terus terang aja. Dan itu yang merisaukan saya adalah ketika dia mengucapkan selamat Natal itu Pak. Dan itu hampir semua teman saya yang jadi pimpinan-pimpinan itu kok begitu ya. Saya merasa minoritas Pak soal itu. Bahkan sebetulnya saya ini pernah ya, saya pernah dulu tergelincir sekali. Ketika bos saya itu dia nggak mau hadir, lalu nyuruh saya di Natal dan saya nyambut waktu itu. Ya saya ingat betul itu. Tapi saya tentunya tidak, akidahnya tidak tersinggung, tapi hanya ya tadi ucapan selamat seperti itu. Dan saya bahwa ini sekarang banyak terjadi Pak. Bahkan ya kemarin saya nggak tahu itu apa masih baru apa diulang-ulang di masjid Istiqlal itu ada acara-acara yang ya orang memakai pakaian Natal di situ ya. Ya, jadi ini juga luar biasa. Saya takutnya yang terjadi sekarang ya banyak musibah ini ya Allah itu ya menghukum kita sebetulnya sebagai bangsa kalau saya melihatnya. Ya kenapa? Karena dibiarkan saja itu. Kemarin saya dapat apa namanya WA itu lah saya yang berkaitan mengenai kejadian di Masjid Istiqlal itu, lalu saya tanya secara ulama tapi belum dijawab-jawab gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kita sebenarnya bukan hanya kita pribadi Pak, tapi ya bangsa ini juga sedang mengalami sesuatu krisis ya. Krisis ingat pada Allah itu karena sudah ya musyrik gitu kalau anggap secara apa gitu. Jadi ini kira-kira, dan saya ingatkan bahwa jangan sampai kita ya terjebak dengan karena ingin bersahabat baik dengan seorang yang punya keyakinan lain lalu kita ikut-ikut akidahnya tanpa terasa, hanya sekedar hanya untuk apa namanya menjaga hubungan baik. Ini saja saya ingatkan bahwa kita akidah kita hati-hati aja itu Pak. Mungkin sedikit mungkin apa namanya komentar Pak Ilham nih Pak mengenai yang terakhir ini ya. Ini mengenai akidah yang sebagai satu bangsa saya anggap begitu Pak. Ya kan, belum lagi salam-salam itu ya. Salam itu saya rasanya nggak pernah pakai salam ya agama lain itu ya. Jadi kan itu sebenarnya walaupun apa kita tahu bahwa itu ada maksudnya, ini sebetulnya salam Islam, ini salam anu kan Pak ya.
Nah, ini apa yang harus kita lakukan terhadap ini, Pak? Masih. Ya, jadi sebatas tadi menjaga hubungan baik, itu masih mendapat toleransi ya, asal kita bisa menjaga batas-batas yang jangan sampai kelewatan. Nah, jadi biasanya dasar orang-orang yang melakukan itu merujuk pada surat 60. Surat 60 ayat 7. Dan ini perilaku juga beberapa para sahabat saat berhadapan dengan non-muslim ya. Rasulullah sendiri di Madinah kan tidak frontal ya, tetap saja menjaga kerukunan. Nah, itu dasarnya itu. Mari kita lihat surat 60 ayat 7. Ya. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya mudah-mudahan kau dapat menimbulkan simpati di sebatas itu. Tapi kalau sampai kelewatan dan itu tentulah nggak baik. Oleh karena itu kita harus bijak ya. Jangan sampai tadi itu menimbulkan rasa suka, tapi kita malah di satu sisi dirugikan. Gitu. Tentulah dalam bagaimana formula untuk itu diserahkan kepada masing-masing ya. Kalau saya lebih cenderung pada Pak Sarir tadi, kita mesti menyadari prinsip kita, jangan sampai itu menguras tadi akidah kita. Kita tetap tetap saja kita diperintahkan, diingatkan untuk berbuat baik, tapi jangan sampai itu malah melemahkan kita. Itulah kita doakan kepada kawan-kawan kita, semoga mereka di poin nomor 3 tadi jaga akidah dengan baik. Dan kalau ada terasa sama kita kekurangan, segera bertobat. Kira-kira gitu, Pak. Ya, makasih, Pak. Baik, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita doakan juga guru kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya kebaikan insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.